Polresta Mataram menetapkan seorang pengusaha rumah makan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi rumah makan. Korban investasi rumah makan bodong ini mencapai ratusan orang dengan kerugian belasan miliar rupiah. Setelah pemeriksaan secara intensif selama sepekan, Polresta Mataram menetapkan wanita berinisial LS sebagai tersangka. LS, pemilik restoran Emak Caca, diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus investasi rumah makan. Namun tersangka membantah melakukan penipuan. Usaha makanan yang dirintis 5 tahun lalu sepi dan terpaksa tutup akibat pandemi. Kalau dana-dana itu kan semua sudah berupa aset, berupa alat-alat yang di outlet semuanya sudah menjadi barang-barang dan outlet kelima outlet saya itu. Tapi kemarin usahanya tutup, Mbak. Iya, karena memang selama saya ada di sini itu semua tidak berjalan karena usaha saya kan di bidang kuliner. Usaha saya di bidang kuliner dan yang untuk yang masak-masak itu karena background saya itu chef, memang backgroundnya masak, jadi udah nggak ada yang bisa masak lagi selain saya. Korban yang melapor ke polisi mengaku dijanjikan keuntungan 400.000 per hari dengan investasi puluhan juta rupiah. Dan memang dari hasil kesepakatan di sana ada investasi sejumlah 25 juta dan kesepakatan setiap hari ada pengembalian keuntungan sebesar 400.000 di hari kerja. Sehingga kalau misalnya di total perjanjian korban mendapat keuntungan sebesar 36 juta rupiah. Namun sampai detik korban melapor tidak ada kejelasan terkait kerjasama tersebut. Para korban yang melapor ke Mapolresta Mataram berasal dari Nusa Tenggara Barat dan luar daerah. Kebanyakan korban tergiur dengan keuntungan besar yang dijanjikan. Beberapa korban menanamkan investasi hingga 75 juta rupiah, namun mereka hanya mendapatkan pembagian keuntungan selama 2 bulan. Setelah itu, restoran Emak Caca tidak lagi beroperasi. Uang kita masuk itu dikemanakan, terus keuntungan kita itu kemana, dari mana, maksudnya kita dijatah waktu 3 bulan, di list tanggal keuntungan ini bakalan ditransfer segini, tanggal segini, jumlahnya sekian, tapi tidak ada sampai sekarang. Kepada para korban, tersangka mengaku memiliki sedikitnya 5 jenis usaha selain dapur Emak Caca. Dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus investasi rumah makan ini diduga mengakibatkan kerugian hingga 16,5 miliar rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan.